Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Isya yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai nikmat untuk kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesehatan, juga nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di malam berbahagia ini kita bisa kembali menambahkan kedua kaki dalam rangka menegakkan ibadah sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita seputar fikih puasa. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat wajib puasa, ya, sudah kita paparkan ya secara ringkas. Malam ini akan kita bahas tentang cara penentuan awal Ramadan dan awal bulan Syawal, ya. Dalam agama kita, dalam masyarakat Islam ada dua cara atau dua metode penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Cara pertama adalah ar-ru'yah, artinya melihat apa? Melihat bulan. Melihat bulan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa kata kalian yang melihat bulan tanggal 1 bahasa kitanya, ya, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang menyaksikan melihat bulan tanggal 1 Ramadan falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian terdapat hadis Nabi yang berbunyi, "Idza ra'aitumuhu fasum." Jika kalian melihat apa? Hilal tanggal 1 Ramadan fasumu, maka berpuasa. Ya, kemudian berikutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, "Akhbaratu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasawmahu wa amara an-nasa bisyami." Bahwa aku pernah mengabar kepada Nabi bahwa aku pernah melihat bulan tanggal 1 Ramadan. Ya, hilal tanggal 1 Ramadan. Kemudian Nabi berpuasa karena hasil penglihatanku, dan juga Nabi perintah kepada manusia untuk berpuasa. Ini cara pertama, yaitu dengan melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Dia tinggal ikuti himbauan dari pemerintah. Kata pemerintah puasa kita. Kalau kata pemerintah belum berarti pemerintah. Namun sekali lagi perlu kita ketahui bahwa ada dua metode cara penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Yang kedua adalah metode yang kedua, ikmal. Ikmal artinya menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan bilangan bulan, hari-hari dalam satu bulan, digenapkan menjadi 30 hari. Ini dilakukan jika memang ru'yah tidak bisa dilakukan. Ya, menyempurnakan bilangan hari dalam sebulan menjadi 30 hari ini dilakukan jika apa? Jika dengan melihat bulan tidak bisa ditentukan tanggal 1 Ramadan. Karena mungkin mendung, ya, mendung mungkin sehingga tidak bisa melihat hilal tanggal 1. Pakai teropong pun tidak bisa karena terhalang oleh mendung, ya. Maka ikmal, kita ambil metode ikmal, artinya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Misalkan hari ini tanggal 29 Sya'ban, pas ingin melihat bulan, ya, belum nampak bulannya karena mendung. Maka bagaimana caranya? Tinggal sempurnakan saja bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak mau besoknya tanggal 1 Ramadan. Karena dalam hitungan bulan Hijriah, Pak, bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah, ya, jumlah hari dalam sebulan itu kisar antara 29 dan 30 hari. Kalau kita nasionalkan Masehi,
yang kita gunakan sehari-hari saat ini, ya, itu ada sebulan itu biasanya 28, 29, 30 atau 31, ya. Maka gunakan metode ikmal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sekarang misalkan tanggal 9 Sya'ban, besok 30, ya berarti mau tidak mau besok lusa kita puasa tanggal 1 Ramadan. Tetapi misalkan jika masih bisa dengan metode rupiah melihat bulan, berarti ya sekarang tanggal 29 tiba-tiba sudah terlihat hilal, berarti besok tanggal 1 Ramadan walaupun Sya'ban hanya 29 hari. Berarti besok tanggal 1 Ramadan. Itu kenapa? Karena dengan metode rupiah tadi sudah terlihat hilal tanggal 1 Ramadan. Tetapi sekali lagi jika tidak mungkin menggunakan metode rupiah karena menunggu, maka kita gunakan metode ikmal, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Mau tidak mau setelah itu berarti tanggal 1 Ramadan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kata beliau, sumu liru'yatihi wa afkiru liru'yatihi fa in ghubiya alaikum ta'milu iddat Sya'ban 30. Artinya sumu liru'yatihi, berpuasalah jika kalian telah melihat tanggal 1 Ramadan, wa afkiru liru'yatihi, dan berbukalah ketika kalian telah melihat tanggal 1 Syawal, artinya lebaranlah, ya. Fa in ghubiya aw in ghumma alaikum, dan jika kalian terhalang untuk melihat tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, fa'milu iddat Sya'ban 30, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Ini metode hikmah dalam agama kita untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Ya, seperti itu. Begitu juga sekali lagi untuk menentukan tanggal 1 Syawal kapan kita lebaran, ya, kapan kita lebaran. Maka tadi, ya, sama metodenya dengan cara melihat bulan. Jika tidak bisa, maka menggunakan metode ikmal, menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Kalau misalkan hari ini tanggal 29 Ramadan, tiba-tiba hilal tanggal 1 tidak terlihat, kena mendung, maka jangan repot-repot, sudah berarti puasa sehari lagi, genapkan Ramadan 30 hari. Berarti besok lusa kita lebaran. Seperti itu. Tetapi misalkan sekarang tanggal 29 Ramadan, tiba-tiba hilal sudah terlihat tanggal 1, ya, besoknya, maka berarti besok kita lebaran, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu pusing kita, ya, tinggal ikuti saja himbauan pemerintah. Ya, kata pemerintah lebaran, kata mereka jangan dulu. Ya udah, kita puasa berarti Mas, ya, sehari lagi sampai 30 hari. Itu dua metode penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Baik, yang berikutnya adalah bahasan tentang niat, ya, waktu kita berniat puasa, ya, waktu kita berniat puasa. Orang yang berpuasa tentu diwajibkan dia berniat, ya. Kan sekarang sudah kita bahas kemarin bahwa niat ini menentukan sebuah amal. Pertama, menentukan sebuah amal, yang kedua membedakan antara amal yang satu dan amal yang lainnya, niat ini. Ya. Dengan niat terbedakan mana sholat wajib, mana sholat sunnah. Dengan niat pula terbedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Penting niat wajib, ya. Niat ini rukun dalam puasa, ya, rukun. Rukun puasa ada dua. Pertama apa? Pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan terbit pada seperti matahari. Yang kedua niat. Yang kedua niat itu rukun puasa. Baik, akan kita bahas tentang niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan, amal ibadah itu bergantung kepada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi urgensi niat dalam amal ibadah. Ya, harus ada niat dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Niat adalah keinginan hati untuk mengerjakan suatu amal ibadah dan dibarengi dengan ibadah yang niatkan tersebut. Niat sebelum sholat, ya. Di mana tempatnya? Dalam hati. Dapatkan. Ada yang mengatakan boleh untuk mempertegas dalam hati katanya. Ada juga yang mengatakan cukup dalam hati saja niatnya. Yang sering kita baca, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Kenapa? Karena niat tempatnya di hati. Yang dimulai itu lafaz niat. Kita baca itu lafaz malam-malam di hati, tidak ada niat untuk berpuasa, yang tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ya, itu kekuatan niat itu. Walaupun mulut kita ucap membaca itu doa lafaz itu, tapi hati kita tidak tergerak untuk berpuasa besok, maka tidak sah puasanya. Tidak ada puasa. Kenapa? Karena tidak ada niat. Makanya kata ulama, tak perlu dilafazkan niat itu, cukup dalam hati saja. Kecuali bapak umroh atau haji, maka biasanya lafadznya diucapkan, niatnya diucapkan. Di samping dalam hati ada niat, juga dilafadzkan niat, lafadz niat diucapkan. Labbaika umroh atau labbaika hajjatan. Ternyata lafadz niat haji atau umroh. Nah, ketika hendak haji atau umroh, maka dianjurkan dilafadzkan niatnya setelah kita niatkan dalam hati, lalu ucapan dengan lisan kita. Tapi ibadah yang lain yang sebenarnya katanya tidak perlu kita melakukannya. Bahkan kata Imam Nawawi, itu ulama mazhab Syafi'i, enggak ada lafaz niat ucapan itu. Karena niat itu letak dalam hati. Ya, cukup dalam hati saja. Niat puasa dimulai di malam hari. Waktunya ketika kita berbuka sampai saat sahur, itu waktu untuk kita berniat panjang sekali. Ya, itu panjang sekali. Puasa ini wajib niatnya di malam hari. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ya, itu diniatkan di malam hari sebelum fajar. Kalau niat siang hari katanya tidak sah puasa. Karena ada hadis kata Rasulullah, man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Barang siapa yang tak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, dikecualikan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini boleh niatnya siang hari. Ya, boleh niat setelah terbit fajar. Dengan catatan kita belum makan atau belum minum, ya, setelah terbit fajar. Tapi kalau misalnya dari malam kita belum makan, belum minum, pagi-pagi mau sarapan nggak ada makanan, mau minum nggak ada minuman, akhirnya niat puasa. Boleh seperti itu kalau puasa sunnah. Karena pernah Rasulullah SAW, sebagaimana kata Bunda Aisyah, Nabi pernah masuk menemuiku dan beliau bertanya, ya, Nabi pernah masuk pagi hari menemuiku dan beliau bertanya, apakah ada makanan untuk dimakan pagi ini? Kata Bunda Aisyah, kami tidak punya, wahai Rasulullah, kami tidak punya makanan untuk sarapan. Apa kata beliau? Fa inni idza shaum. Kalau begitu aku berpuasa saja. Ya, dari malam itu Nabi dari niat puasa sebenarnya. Ya, besok enggak puasa. Sehingga ketika pagi hari Nabi bertanya, makanan enggak buat dimakan? Kata istrinya, enggak ada wahai Rasulullah. Nah, kalau gitu kata Nabi, idza fa inni shaum. Pak ini tidak kalau begitu aku mau puasa saja. Ini puasa sunnah. Boleh niatnya walaupun setelah baca, walaupun setelah terbit matahari. Selama sebelumnya kita tidak makan apa. Tetapi jika untuk puasa Ramadan, maka wajib kita niat
di malam hari sebelum terbit fajar, walaupun 1 detik sebelum terbit fajar. Dan kata ulama kita bahwa dibolehkan niat di awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Niat dari awal dibolehkan. Niat aku puasa sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Dan diulang-ulang, diperbaharui setiap malam, dibolehkan untuk memperbaharui niat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.